Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radika. Saya akan menjelaskan ragam kaidah penggambaran simbol batuan pada peta lintasan. Sebelum itu, di samping saya merupakan layout peta lintasan dan lokasi pengamatan, di mana di situ terdapat beberapa fitur geologi atau keterangan geologi. Yang pertama berupa kontur, tentunya ada sungai dan ada jalan yang diberi simbol warna merah. Kemudian ada mitologi batuan. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan ragam kaidah penggambaran simbol batuan pada peta lintasan. Ada 4 simbol batuan pada peta lintasan. Yang pertama adalah kontak satuan batuan, di mana pada kontak ini memiliki keistimewaannya. Istimewaannya di mana ketika kalian menemukan kontak di lapangan, itu berarti sudah bisa menentukan umur yang mana lebih tua dan mana yang lebih muda. Nah, cara memberi simbolnya adalah ketika kalian memberi simbol yang umuran lebih muda, maka sisinya dengan dip ya. Kemudian ketika kalian memberi batuan yang lebih tua, itu sisinya tidak ada dipnya. Nah, kemudian di sini kita bisa baca notnya ada 55, kemudian itu 30 derajat. Nah, cara penamaannya adalah kontak untuk fase dengan direksi, di mana penamaannya yang lebih duluan itu yang lebih tua, kemudian yang lebih muda. Nah, kemudian yang kedua ada perselingan, di mana perselingan ini hanya memberi simbol yang sisi-sisinya ada. Berarti di sini kan terbaca kemungkinan 2:2, di mana kalau perselingan ini ketika kalian menemukan terdapat 2 macam mitologi di lapangan, akan tetapi dia hanya memiliki perselingan. Artinya ketika kalian menemukan batu pasir yang lebih dominan, artinya penamaannya didulukan adalah yang batu pasir, kemudian batu lempung. Artinya yang ketika kalian penamaannya itu yang paling duluan itu yang paling banyak dominan di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah sisipan. Sisipan ini memiliki perbandingan 2:1, di mana ketika sisipan hampir sama dengan yang perselingan, kalian memberi simbolnya itu sisi dipnya. Kalian memberi simbol, kemudian 2:1, artinya yang paling dominasi itu adalah batu gamping. Kalian hanya memberi simbol batu pasir itu hanya yang di tengah-tengah saja. Nah, di sini kan 2:1, berarti agak kalian banyak yang batu gamping, baru sisipan itu hanya dia mesin tipis gini, kalian memberi simbol seperti batu pasir. Kemudian diberi keterangan kedudukannya 45/25 is. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak berkedudukan. Nah, yang keempat ini juga memiliki ciri yang spesial ya, ketika dikatakan tidak berkedudukan saat dia memiliki endapan aluvial. Nah, cukup kalian memberi simbol seperti arah wavy ini, arah gelombang itu dinamakan endapan aluvial. Dan biasanya diberi arah horizontal, tidak dengan sisi dip maupun apapun itu. Kemudian ketika juga dikatakan tidak berkedudukan, ketika dia memiliki batuan beku. Nah, kalian menemukan batuan beku di lapangan, cukup kalian memberi simbol seperti batuan beku, seperti tanda plus ini. Nah, itu. Kemudian dalam peta lintasan itu terdapat beberapa keterangan geologi ya, seperti kedudukan batuan. Nah, untuk batuan itu sendiri itu sama seperti kita mengukur slack dip, yaitu arah slacknya sekian, kemudian arah dipnya 30 derajat. Nah, untuk kedudukan foliasi ini hanya untuk batuan metamorf saja. Jadi batuan sedimen itu kita memberi simbol seperti pada umumnya seperti biasa. Tetapi kecuali untuk batuan metamorf, kita memberi simbolnya seperti urut runcing ini, segitiga runcing. Kemudian ketika kalian menemukan sebuah kekar atau rekahan pada ketika kalian saat di lapangan, kalian beri simbol di peta lintasan kalian adalah seperti kotak seperti ini. Nah, dibagi dua, yaitu kekar yang terisi mineral dan kekar yang tidak terisi mineral. Ketika kalian tidak terisi mineral, maka kotaknya tidak diberi warna, dan kalian terisi mineral, maka diberi warna hitam. Kemudian kita beralih kepada peta geologi. Nah, dalam peta geologi pasti ada beberapa keterangan ya. Di sini saya baginya menjadi 2, yaitu peta geologi, simbol ketika di peta dan ketika di penampak ya.
pada peta ketika kalian melihat sesar naik itu memberi simbolnya seperti ikan hiu gini, gigi ikan hiu kayak segitiga runcing itu dinamakan sesar naik. Dan kalau sesar turun simbolnya seperti sisir, itu sesar turun. Kemudian jika sesar mendatar itu kalian seperti arah panah ya, kanan kiri seperti arah panah gini. Kemudian jika kalian menamakan atau memberi simbol pada penampang pada peta geologi itu ketika sesar naik itu sama dengan sesar mendatar di peta, hampir sama di peta. Sesar naik dan sesar turun hampir sama. Kemudian pada penampang memberi simbol di sesar mendatar itu kanan kirinya itu berarti plus minus, dimana kalau sesar mendatar kanan itu arah plusnya ya mendekatin arah kita, pengamat. Sedangkan sesar mendatar kiri itu arah plusnya juga mendekati pengamat. Intinya yang mana yang itu bergerak berarti itu yang mendekatin plusnya gitu. Berarti kan kalau misalnya kanan plusnya di kanan, misalkan plusnya di kiri itu berarti sesar kiri, mendatar kiri. Sekian, terima kasih.